Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan tarot dari The Star Tarot. Nah, seperti janji saya kemarin bahwa saya akan kembali lagi ya dengan membacakan readingan untuk Anda. Dan jangan lupa bahwa hari ini kita punya tema tersendiri untuk itu. Temanya temanya adalah kabar baik yang akan kamu terima. Kabar yang akan kamu, jangan bilang kabar baik, belum tentu nanti tiba-tiba bukan kabar baik lagi. Kabar yang akan kamu terima dalam waktu dekat ya. Bisa jadi kabar yang menyenangkan, bisa yang menggembirakan, dari sisi keuangan mungkin, dari sisi pekerjaan, dari asmara atau apapun itu yang akan muncul dari kartu ini ya. Dan juga kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general atau pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, bisa untuk ibu-ibu, bisa untuk bapak-bapak, bisa untuk pokoknya untuk siapapun dah. Dan juga ini bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa tidak ya, bisa cocok, bisa tidak. Kalau misalnya readingan ini tidak cocok untuk Anda, berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu saya ya. Dan saya sampaikan kembali, jangan lupa untuk, sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda selalu mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot ya. Jadi nyalakan lampu notifikasinya. Oke, kita mulai aja. This is your card. Yang pertama, wow, ada Knight of Wands, ada wow, 10 of Pentacles, 7 of Cups, 9 of Pentacles, the Devil, kemudian ada 2 of Swords, ada Judgment, kemudian ada 7 of Wands, Wheel of Fortune, dan yang terakhir ada Death. Oke, buat Sagittarius, kita lihat dulu. Secara umum dulu ya, saya tarik dulu, nanti kita pisah-pisahkan. Secara umum saya melihat lebih banyak ke kehidupan pernikahan di sini, akan stabil saya melihat. Ya, akan stabil di kehidupan pernikahan. Menjadi tahun yang cukup baik untuk kamu. Ya. Oke. Dari hal-hal lain yang bisa saya lihat di sini, cobalah untuk bisa bersikap lebih baik atau lebih lembut. Dan ada lembut, emang kamu lelembutan. Cobalah bersikap lebih baik atau lebih lembut dan berikan perhatian yang diinginkan orang atau diinginkan oleh pasangan Anda. Nah, di sini saya melihat kurangi yang namanya terlalu tegas, kurangin. Ya, untuk dalam pekerjaan atau dalam pasangan atau siapapun, jangan terlalu tegas. Bersikaplah lebih baik, bersikaplah lebih lembut untuk orang-orang yang menginginkan perhatian dari kamu. Alright. Nah, dari segi karir sendiri, akan ada yang namanya perubahan besar. Ini dalam artian begini, perubahan karir kamu ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Jadi setidaknya mulai sekarang kamu harus bisa yang namanya penyesuaian diri. Akan banyak nanti hal-hal yang ada dalam kehidupanmu ini. Jadi mulailah melakukan penyesuaian diri. Meskipun mungkin kadang awalnya mungkin tidak sesuai dengan rencana yang kamu pikirkan, atau tidak sesuai dengan jalur yang sudah kamu konsepkan, atau tidak sesuai dengan jalur yang benar menurut kamu. Jadi gunakanlah hal-hal yang tidak sesuai itu menjadi kebangkitan, atau gunakanlah, misalnya kamu rasa bahwa ternyata saya sudah punya planning A, B, C, ternyata yang datang D,
ternyata yang datang itu D. Itu berarti agak sedikit gagal dengan yang namanya kamu punya planning. Tapi gunakan kegagalan ini sebagai batu loncatan untuk bangkit, ya. Tapi juga dengan diikuti dengan namanya, mungkin kamu harus bisa karena ada saya lihat kartu The Devil di sini, jadi kamu harus bisa memperbarui diri sendiri untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Karena dengan mempunyai sifat yang tidak sabar atau terburu-buru, itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Jadi yang di sini kamu harus tetap tenang, tidak bingung, upayakan yang namanya kesempurnaan dalam pekerjaan. Jadi tetap fokus, jangan sampai mengalami kejatuhan. Tetaplah juga positif. Ya, dari sisi keuangan sendiri, tidak banyak yang perlu kamu khawatirkan di sini tentang aspek keuangan. Apa yang paling penting di sini ya? Apa yang paling penting buat kamu? Jangan terlalu banyak menghabiskan yang namanya pengeluaran. Berhemat. Saya nggak tahu apakah kamu ini ada yang namanya hutang. Saya kurang ngerti ya. Tapi cobalah untuk belajar untuk mungkin melunasi hutang. Saya melihat ada yang namanya keuangan yang akan meningkat di sini, tetapi tidak dekat. Ini kan yang saya bilang kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat. Tetapi dari sisi keuangan sendiri tidak dekat. Tetapi agak mundur bulannya, itu saya melihat ada keuangan yang meningkat perlahan-lahan. Tapi pekerjaan kamu ini sedang mendekati kamu. Tetapi dari sisi keuangan ini perlahan-lahan malah. Jadi mulai sekarang cobalah untuk menyisihkan menyisihkan keuangan ataupun pemasukan yang kamu punya. Jangan terlalu banyak membeli barang-barang yang sekiranya mungkin tidak kamu perlukan. Intinya menjalani kehidupan yang sederhana di sini ini akan menyelamatkan dirimu dari kesulitan keuangan kemudian hari. Jadi tetaplah bijak dan hati-hati dalam membelanjakan uang. Oke. Nah, dari sisi kesehatan, kamu harus mempunyai janji pada diri sendiri. Ya, Sagittarius, kamu harus mempunyai janji kepada diri sendiri bahwa sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk menjaga kesehatan. Tetap waspada ya dengan yang namanya penyakit-penyakit ringan yang bakalan muncul, bakalan datang. Ini akan agak sedikit mengitari hidupmu. Penyakit mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan tidak. Tapi saya melihat yang namanya ramalan kartu ya. Penyakit-penyakit ringan yang akan mengelilingi dirimu. Jadi yang paling fokus di sini adalah kebiasaan makan yang buruk itu dihindari. Terlalu banyak makan junk food atau terlalu banyak makanan yang siap saji, itu hati-hati. Dan lebih banyaklah berolahraga. Jangan terlalu banyak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang bisa memaksakan mental ataupun fisik. Tetap berpegang teguh pada olahraga yang baik. Jangan menghabiskan juga terlalu banyak tenaga untuk berolahraga. Intinya bersantai atau beristirahat mungkin akan mengelilingi dirimu. Ini buat saya ini adalah merupakan suatu keharusan agar kamu tidak akan merasa tertekan nanti ke depannya. Karena saya melihat kamu adalah termasuk orang-orang yang terlalu banyak bekerja. Tetapi di sini harus ada yang dikurangin. Intinya kalau mau sehat harus memiliki kekebalan tubuh yang baik. Coba pakai pengobatan herbal. Itu kayaknya lebih cocok untuk dirimu. Nah, dari sisi percintaan sendiri, saya melihat di sini adanya, nah ini nih, kalau tadi saya bilang dalam pekerjaan itu kamu jangan terlalu tegas, tetapi dalam hubungan percintaan akan menemukan ketegasan yang sedang kamu jalani di dalam hubungan percintaanmu. Saya melihat di sini adanya pasangan yang agak sedikit terintimidasi. Ada pasangan yang merasa bahwa agak sedikit
merasa tertekan mungkin dengan kamu yang mungkin lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang. Jadi cobalah untuk menyampaikan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu itu secara positif. Jangan dibawa marah, jangan dibawa terlalu tegang. Karena dengan terlalu tegang seperti itu bakalan bisa menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Nah, untuk yang sudah menikah, di sini saya melihat gatel tangannya. Untuk yang sudah menikah mungkin di sini akan menemukan yang namanya hubungan yang stabil. Walaupun mungkin kedepannya akan ada tetap yang namanya pasang surut di dalam, tidak ada namanya hubungan itu yang akan mulus-mulus aja. Tetap ada, saya melihat sedikit namanya kerikil yang agak sedikit mempengaruhi dalam hubungan kalian. Tapi intinya tetap bersama, tetap merangkul satu sama lain untuk mengatasi yang namanya konflik yang ada. Oke? Cobalah kalau misalnya kamu ada waktu nanti ke depannya, coba buat kalian yang sudah berpasangan untuk melakukan yang namanya perjalanan antara kalian berdua kemana gitu, ke dalam lautan mungkin, atau ke planet mana. Kemana biar bisa menghabiskan waktu berdua. Ini untuk lebih bisa membuat kamu memahami satu sama lain. Terkadang orang berpikir bahwa saya sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, masih ada hal-hal yang harus kalian kenali satu sama lain. Oke? Itulah beberapa hal-hal baik yang sekiranya akan hadir dalam kehidupanmu. Oke, dan cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.